Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bantu sawer kami dengan tidak melewatkan iklan. Hehehe. Bab 531. Siapa kamu sebenarnya? Albert menjadi semakin khawatir. Hahaha, karena kamu sudah sekarat maka tidak masalah memberitahumu, saya adalah tetua ketiga Lembah Palem, dan gadis-gadis yang menghilang belakangan ini adalah karena ulahku, apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Tetua ketiga tertawa dengan angkuh. Raut wajah Albert menjadi sangat dingin, dia tidak menyangka tetua ketiga Lembah Palem akan berpura-pura menjadi peramal di kuil, sepertinya kekuatan Lembah Palem memang melebihi perkiraan Majelis Perlindungan Hukum. Seorang tetua saja memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya, walaupun Albert memiliki kekuatan setinggi langit, juga tidak mungkin bisa menghancurkan Lembah Palem, perlu diingat Lembah Palem memiliki 4 orang tetua, dan kekuatan penguasa lembah itu bahkan lebih tidak terduga. Albert sedikit tidak mengerti, kenapa Eddie mengutus dirinya sendiri untuk menyelidiki dan menghancurkan Lembah Palem, ini adalah tugas yang tidak mungkin bisa dia selesaikan. Sebenarnya Albert tidak tahu kalau Eddie tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk menghancurkan Lembah Palem, yang diandalkan oleh Eddie adalah Dev, asalkan Dev turun tangan, maka Lembah Palem pasti akan hancur. Hanya saja, masalah sudah menjadi seperti ini, Albert hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras, dan sekujur tubuhnya penuh dengan energi dan bertarung dengan tetua ketiga. Namun tidak peduli sekuat apapun Albert berusaha, dia tidak bisa menandinginya. Bam! Tetua ketiga menghantamkan tinjunya dengan kuat ke dada Albert, dan membuat Albert seketika terbang keluar dan menabrak jendela dengan keras, dan menghancurkan seluruh jendela itu. Seteguk darah menyembur keluar, Albert ingin bangkit tapi dia mencoba beberapa kali dan gagal, sedangkan bawahan yang dia bawa sudah mati dan terluka berat. Saya cukup mengagumi kalian Majelis Perlindungan Hukum, mengutus seorang Grandmaster untuk memprovokasi LB, sepertinya kalian terlalu meremehkan LB ya. Tetua ketiga berjalan menghampiri Albert dan menginjak dada Albert. Kalau mau bunuh, bunuh saja tidak perlu banyak omong kosong. Meskipun Albert dikalahkan tapi dalam tatapan matanya tidak terlihat kepanikan, dan dia berkata dengan ekspresi muram. Saya dengar semua orang di Majelis Perlindungan Hukum merupakan sosok pahlawan, ternyata memang sesuai dengan reputasinya ya, hanya saja saya tidak akan membiarkanmu mati dengan menyenangkan. Tetua ketiga mencibir dan menginjak lebih keras lagi dan membuat beberapa tulang rusuk Albert langsung patah. Rasa sakit yang parah membuat Albert berkeringat dingin, tapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Stella yang melihat adegan ini menjadi pucat, dia menoleh ke samping dan tidak ingin melihat adegan ini. Sebelum berangkat, Stella masih merasa sedikit membenci Albert, tapi saat ini, dia berharap Albert akan baik-baik saja. Hanya saja, sebelum berangkat dia sudah memperingatkan Albert tentang bencana berdarahnya, dan itu bukan omong kosong, sekarang kejadiannya menjadi kenyataan, namun dia sendiri tidak bisa meramalkan bencana yang akan dihadapi oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, Dev sedang berjalan keluar dari resort, dia berjalan mengikuti sebuah sungai kecil yang membawanya jauh ke dalam Lembah Palem, turis yang terlihat semakin sedikit, dan hingga akhirnya tidak terlihat satu orang pun, gunung-gunung yang menjulang di kedua sisi hampir menghalangi sinar matahari dan membuat lembah yang curam sedikit gelap. Dev terus melihat ke sekitarnya, dan memeriksa fluktuasi energi spiritual di sekitarnya, perlu diingat kalau orang-orang dari Lembah Palem adalah penyihir, dan mereka juga memiliki fluktuasi energi spiritual walaupun lemah, dan asalkan orang-orang ini berada di dekatnya, Dev bisa merasakannya. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa menemukan markas Lembah Palem, hanya saja Dev tahu, organisasi rahasia seperti Lembah Palem tidak mungkin memiliki markas di tempat yang begitu terbuka. Dev terus berjalan ke depan, dan setelah berjalan agak jauh, gelombang energi spiritual mulai menghantam Dev, dan Dev mengangkat kakinya dan mengembalikannya lagi. Melihat ada sebuah lubang pada lembah di depannya, Dev tiba-tiba mengangkat jarinya dan menembakkan energi spiritual, dan setelah energi spiritual itu tertembak beberapa meter ke depan, energi spiritual itu seolah menabrak sesuatu dan tiba-tiba ada cahaya merah berbentuk seperti jaring laba-laba, yang menyebar dalam sekejap kemudian menghilang. Bahkan memasang mantra. Dev mencibir, dia berbalik dan berjalan kembali. Bab 532. Di aula dalam kuil, tetua ketiga Lembah Palem sedang menatap Albert yang memasang wajah galak, dan jantungnya bergejolak luar biasa. Hahaha, sepertinya ramalanku semakin hebat saja, bahkan kemampuan fisiognominya Johan mungkin bukan lawanku lagi. Tetua ketiga tertawa keras, dan dia menjadi bersemangat karena bisa menangkap Marco dan Stella.
Sebaiknya kamu melepaskan kami, kalau tidak keluarga Wijaya dari kota Gama tidak akan membiarkan kalian, hanya lembah palem yang kecil, pasti bisa dilenyapkan oleh keluarga Wijaya. Marco yang sudah pucat berkata dengan niat membunuh di matanya. Tuan Muda Marco, karena saya sudah mengetahui identitasmu dan berani menangkapmu, coba kamu pikirkan lagi apa saya akan takut pada keluarga Wijaya. Saya akan menggunakan nyawamu untuk menukar banyak bahan obat dengan Istana Raja Obat, dan pada saat itu kekuatan lembah palem akan menjadi lebih kuat. Tetua ketiga menatap Marco dan menyeringai sambil berkata dengan penuh penghinaan. Marco terdiam, pada saat ini dia tidak bisa melakukan apapun selain memelototi tetua ketiga dengan marah, kekuatannya terlalu berbanding jauh dengan tetua ketiga itu. Stella bersandar pada Marco dengan erat, dan tubuhnya gemetaran. Ramalanmu begitu hebat, tapi apakah kamu pernah memprediksi tanggal kematianmu sendiri? Pada saat ini, suara yang acuh tak acuh terdengar dari luar. Tuan Dev. Marco yang mendengarnya seketika memiliki harapan, dan berteriak dengan bersemangat. Dia tahu kalau Dev datang, mereka pasti akan selamat. Siapa? Tunjukkan dirimu. Tetua ketiga mengernyitkan keningnya dan berteriak keras. Sosok Dev perlahan muncul di depan pintu, matahari yang terbit menyinari tubuhnya dan membuat bayangannya yang panjang menutupi patung Buddha yang ada di dalam aula. Siapa kamu? Tetua ketiga memicingkan matanya dan merasa Dev sedikit familiar, lalu tiba-tiba membelalak, kamu adalah Dev. Tidak disangka ternyata kamu mengenalku ya. Dev juga sedikit kaget, bagaimana bisa tetua di lembah palem mengenali dirinya. Kamu sudah membunuh beberapa prajurit lembah palem, bagaimana mungkin saya tidak mengenalmu? Tidak disangka kamu beram datang ke lembah palem, ada jalan menuju surga tapi kamu memilih berbelok menuju neraka, cari masalah. Aura di tubuh tetua ketiga tiba-tiba meningkat dan semua bawahannya langsung mengepung Dev. Nama Dev sudah menjadi musuh nomor 1 di lembah palem. Jangankan hanya lembah palem yang sekecil ini, kalau saya benar-benar ingin pergi ke neraka, saya bisa pergi kapan saja. Setelah berbicara, tiba-tiba yang tersisa hanyalah bayangan dari tubuh Dev. Para bawahan lembah palem yang mengepung Dev bahkan tidak bisa melihat sosok Dev dengan jelas, dan mulai berjatuhan ke lantai. Tetua ketiga tercengang, bahkan Albert yang sedang diinjak olehnya pun membuka matanya dengan lebar, dia tidak menyangka Dev seorang pemuda berusia 20 tahunan, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tetua ketiga ketakutan, raut wajahnya menjadi jelek, kekuatan Dev sudah melebihi batas imajinasinya, saat berada di ring di kota Tawil, mereka sudah melihat kekuatan Dev melalui ilusi, namun sekarang hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Dev bertambah dengan pesat. Kekuatan dari lembah palem juga tidak terlalu hebat, kenapa kalian berani menyebut diri kalian sebagai neraka? Dev mencibir dan berjalan menuju tetua ketiga. Jangan kemari, atau saya akan membunuhnya. Tatapan tetua ketiga terlihat takut, dia menginjak Albert dan mengancam Dev. Asalkan dia menggunakan kekuatannya, maka Albert akan langsung diinjak sampai mati. Kalau kamu membunuhnya, apa hubungannya dengan saya? Saya bukan anggota Majelis Perlindungan Hukum, kalau kamu mau bunuh, bunuh saja. Dev berkata dengan acuh tak acuh, dan terus mendekati tetua ketiga. Jangan kemari, saya akan benar-benar membunuhnya. Tetua ketiga mulai gemetar, sepasang matanya memerah dan berteriak pada Dev. Bab 533. Tuan Dev, bunuh dia, hancurkan lembah palem, saya tidak akan menyesali kematianku. Albert berkata dengan tegas. Sudah dengar belum, dia sendiri saja tidak takut mati. Dev tersenyum. Ah. Tetua ketiga seketika menggila, dia mengangkat kakinya dan bersiap menginjak. Bam. Sosok Dev melintas, dan tubuh tetua ketiga seketika terhempas oleh pukulannya, dan menabrak patung Buddha dengan keras dan membuat patung itu hancur berkeping-keping. Albert sudah memejamkan matanya dan menunggu kematian menjemputnya, tapi saat merasa tetua ketiga tidak bertindak, dia mulai membuka matanya perlahan dan menemukan sosok tetua ketiga yang sudah menghilang dan yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Dev. Apa kamu masih bisa berdiri? Kalau bisa, jangan pura-pura mati. Dev melirik Albert dan berkata. Albert menggertakkan giginya dan berdiri dengan menahan rasa sakitnya, hanya beberapa tulang yang patah, dia masih bisa menahannya. Tetua ketiga bangkit dari reruntuhan dan wajahnya menjadi sangat pucat, darah tidak berhenti mengalir dari mulutnya. Sudah waktunya mengirimmu menuju kematian, tidak peduli sehebat apa ramalanmu, kamu masih belum sanggup meramalkan hari ini sebagai hari kematianmu. Dev menyeringai. Bam. Tetua ketiga seketika berlutut di hadapan Dev. Jangan bunuh saya juga dipaksa, di tubuhku ada kelabang yang ditanamkan oleh Isaah,
saya juga tidak punya cara, asalkan kamu tidak membunuhku, saya bisa membawamu masuk ke lembah Palem, saya tahu bagaimana cara menonaktifkan formasi dan mantra yang menutupi lembah Palem. Tetua ketiga terus bersujud pada Dev. Hanya sebuah mantra penutup bagaimana mungkin menghalangiku, tidak ada gunanya menyisakanmu. Dev berkata lalu mengangkat tangannya. Jangan bunuh saya tahu di mana gadis-gadis yang ditangkap itu disekap, saya bisa melepaskan mereka semua, kalau terlambat sedikit saja mereka semua mungkin akan mati. Tetua ketiga bergegas berkata. Dev mengernyitkan keningnya dan mulai ragu, kalau membunuh tetua ketiga sekarang bisa saja para gadis-gadis yang ditangkap itu kehilangan nyawa mereka. Melihat keraguannya, tetua ketiga tampak sedikit bahagia dan bergegas merangkak ke arah Stella. Stella yang melihat tetua ketiga merangkak mendekatinya seketika kaget setengah mati, sementara Marco melindungi di depannya, dan menatap tetua ketiga dengan waspada. Nona, kumohon bantu saya juga dipaksa dan tidak berdaya, Isaah juga menggunakan kelabang untuk mengontrol kami semua, kami tidak bisa melawan, kalau tidak saya tidak mungkin mengkhianati ayahmu. Tetua ketiga memohon kepada Stella, dia berharap Stella bisa membantunya memohon belas kasihan saat ini. Mengkhianati ayahku. Stella membelalak tidak percaya, apa maksudmu? Nona, awalnya kami semua merupakan bawahan dari penguasa lembah Johan, semua itu karena niat jahat dari Isaah yang mengusir penguasa lembah Johan lalu dia sendiri menguasai seluruh lembah Palem dan menanamkan kelabang untuk mengendalikan kami semua, dan baru-baru ini Isaah juga sudah merencanakan untuk menghabisi penguasa lembah Johan, oleh karena itu dia akan menangkapmu lebih dulu baru mengancam penguasa lembah Johan. Tetua ketiga menjelaskan. Tidak, kamu bicara sembarangan. Stella tidak berani mempercayainya, dia menatap tetua ketiga dengan marah, kalian semua adalah orang jahat, bagaimana mungkin kalian adalah bawahannya ayahku, dan bukankah lembah Palem ini adalah sebuah resort? Sejak kapan ayahku menjadi penguasa lembah? Stella hanyalah orang biasa jadi dia tidak terlalu mengerti tentang masalah ini, selama ini Johan merahasiakan hal ini darinya, dan dia tidak ingin putrinya mengikuti jalannya. Kalau tidak untuk apa dia harus mengirim Stella bersekolah jauh-jauh di kota Gama. Nona, lembah Palem adalah sebuah organisasi dan resor ini hanyalah topeng, lembah Palem yang sebenarnya ada di dalam, dan lembah Palem ini didirikan oleh penguasa lembah Johan. Tetua ketiga melanjutkan penjelasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ayahku membohongiku? Berapa banyak hal yang dia rahasiakan dariku? Bermimpi pun Stella tidak berani membayangkan kalau ayahnya sendiri adalah penguasa lembah. Bab 534. Hentikan omong kosongmu dan bawa saya untuk melepaskan para gadis-gadis itu. Dev berkata dan menatap tetua ketiga dengan dingin. Baik. Tetua ketiga menganggukkan kepalanya dan berdiri membawa Dev ke bagian belakang dari kuil. Albert menggertakkan giginya dan mengikuti dari belakang, sedangkan Marco juga memapa Stella yang sedang termenung dan mengikutinya. Setelah berjalan ke bagian belakang kuil, terlihat sebuah tebing besar yang menjulang tinggi, tebing yang tinggi itu memberikan rasa tertekan yang mendalam. Tetua ketiga berjalan menuju ke arah tebing, lalu mengetuk 3 kali dan sebuah pintu di tebing itu tiba-tiba terbuka. Ada penjara di dalamnya, di mana belasan gadis-gadis terkurung di dalam, dan saat pintu penjara itu terbuka belasan gadis itu seketika meringkuk di sudut ruangan. Tetua ketiga melangkah 2 langkah dan membuat belasan gadis itu berteriak ketakutan. Dev yang melihatnya bergegas mengeluarkan tetua ketiga dari dalam, dan wajahnya terlihat marah. Ini semua saya lakukan atas perintah Isaah. Melihat Dev menatapnya dengan marah, tetua ketiga bergegas menjelaskan. Stella yang sejak tadi termenung seketika kaget saat melihat para gadis-gadis itu, mereka semua hampir seusia dengan dirinya, dan pakaian mereka compang camping, seperti pengemis. Stella berjalan masuk dengan perlahan, dan saat para gadis-gadis itu menjadi tenang saat melihat Stella yang juga seorang wanita. Benar-benar sekelompok binatang. Setelah melihat keadaan para gadis-gadis itu, Stella menggertakkan giginya dan memaki lembah Palem. Segera, setelah ditenangkan oleh Stella, para gadis-gadis itu dibebaskan dan setelah berjalan keluar mereka seperti orang gila yang mulai berlarian untuk melarikan diri, mereka takut akan ditangkap lagi, dan tidak memberikan waktu untuk Dev dan yang lainnya merenung. Dev awalnya ingin mengirim seseorang untuk mengawal gadis-gadis ini pulang, tapi karena mereka semua sudah kabur, Dev menatap ke arah tetua ketiga, sekarang bawa saya ke markas kalian. Tetua ketiga ragu-ragu sejenak lalu menggertakkan giginya dan menyetujuinya. Kalau kamu berani macam-macam, saya akan membuat hidupmu jauh lebih buruk daripada mati. Melihat tetua ketiga yang ragu-ragu sejenak Dev mengira dia akan menggunakan trik. Tidak berani, tidak berani.
Tetua ketiga bergegas mengibaskan tangannya, hanya saja ada kelabang di dalam tubuhku, dan sekarang Isaah mengetahui keberadaanku dengan mudah, kalau saya kembali ke dalam lembah saat ini, takutnya dia akan mulai mencurigai. Kalau begitu saya akan mengeluarkan kelabang itu dari tubuhmu dulu, kata Dev. Kelabang ini didapatkan oleh Isaah dari desa Ikigaru, dan sudah berada di dalam tubuhku selama beberapa tahun, makanannya adalah darahku, dan sudah menjadi satu dengan tubuhku, sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Ulurkan tanganmu, Dev berkata pada tetua ketiga. Tetua ketiga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dev, tapi dia tetap mengulurkan tangannya dengan patuh. Jari-jari Dev bergerak dan cahaya merah yang samar muncul di ujung jarinya, lalu Dev menunjuk ke telapak tangan tetua ketiga dan cahaya merah itu masuk ke dalam tubuh tetua ketiga. Tetua ketiga gemetar, dan kemudian ekspresinya mulai terlihat kesakitan, lalu cahaya merah itu menjalar di dalam tubuh tetua ketiga dengan cepat, seperti sedang mengejar sesuatu. Ah! Tiba-tiba tetua ketiga membuka mulutnya dan berteriak, dan seekor kelabang merah keluar dari mulutnya, dan saat kelabang merah itu terkena sinar matahari dia langsung mengeluarkan asap merah dan mati. Melihat kelabang yang sudah mati, mata tetua ketiga melebar, dan dia tidak berani mempercayai kalau ini benar-benar terjadi. Sudah, sekarang sudah tidak ada kelabang dalam tubuhmu, ayo pergi sekarang. Dev berkata dengan ringan. Tetua ketiga langsung berlutut di hadapan Dev dan terus bersujud padanya. Selama bertahun-tahun dia sudah dikendalikan oleh kelabang ini, dan sudah melakukan banyak hal yang berdosa, hatinya sangat tersiksa tapi demi bertahan hidup dia hanya bisa mematuhi perintah Isaah dengan patuh. Mengeluarkan kelabang dari tubuhmu bukan untuk menyelamatkanmu, kamu bisa bertahan hidup atau tidak itu tergantung dari kinerjamu sendiri. Dev berkata dengan dingin. Bab 535. Saya mengerti. Tetua ketiga menganggukkan kepalanya. Tetua ketiga membawa Dev dan yang lainnya menuju ke dalam lembah Palem. Dan pada saat ini, di dalam aula markas lembah Palem, Isaah sedang bermain catur dengan tetua pertama, ini adalah hal yang paling disukai Isaah saat dia sedang tidak ada urusan. Sudah waktunya mendapatkan buku rahasia dan membunuh Johan, kalian harus bergegas menangkap putrinya, saya sudah mendapat kabar kalau putrinya sudah kembali dari kota Gama. Isaah berkata kepada tetua pertama. Tetua ketiga sudah mempersiapkannya, saya yakin dalam beberapa hari ini sudah akan ada hasilnya. Tetua pertama berkata dengan sopan. Oh iya, sudah begitu lama kenapa masih tidak bisa mengumpulkan 20-an gadis? Isaah bertanya dengan sedikit marah. Penguasa lembah, saya sudah bertanya, kamu juga tahu masyarakat zaman sekarang, para gadis-gadis sudah sangat bebas, tetua ketiga sudah menangkap banyak gadis tapi sayangnya yang masih perawan hanya beberapa, oleh karena itu jadinya agak lambat. Tetua pertama menjelaskan. Dasar gadis-gadis tidak tahu malu. Isaah mendengus dingin, dan mengambil bidak catur dan meletakkannya. Dan pada saat ini, ada pergerakan tiba-tiba di dalam pot hitam di samping Isaah, dan kelabang di dalamnya seperti ketakutan oleh sesuatu. Isaah tercengang dan bergegas membuka untuk memeriksa, dan raut wajahnya seketika berubah. Penguasa lembah, apa yang terjadi? Tanya tetua pertama. Isaah mengulurkan tangannya ke dalam dan mengeluarkan kelabang dari dalam pot, dia mengernyitkan keningnya dan berkata, tetua ketiga sudah mati. Apa? Tetua ketiga sudah mati. Raut wajah tetua pertama terlihat tidak percaya. Ini adalah kelabangnya, sekarang kelabangnya sudah mati, itu artinya tetua ketiga sudah mati, siapa yang membunuhnya? Isaah berkata dengan murung. Apakah mungkin anggota Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama? Belakangan kita banyak membunuh anggota Majelis Perlindungan Hukum, mungkin anggota Majelis Perlindungan Hukum dari Kota Gama sudah datang. Tetua pertama berpikir sejenak. Mungkin. Isaah mengangguk, kamu bawalah orang untuk memeriksa, kalau benar orang dari Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama datang, maka jangan langsung berkonflik dengan mereka, kalau Eddie yang memimpin tim untuk datang mencari masalah, saat ini kita tidak cukup kuat untuk melawan Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, harus menghindar untuk sementara waktu. Isaah memberi perintah pada tetua pertama. Baik, tetua pertama bangkit berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Setelah saya mempelajari teknik 5 racun, Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama udah akan ada apa-apanya. Cahaya dingin melintas di mata Isaah. Tetua ketiga membawa Dev dan yang lainnya keluar dari resort, dan tiba di pedalaman lembah Palem. Dev pernah datang kemari sebelumnya, dan di depan ada mantra pelindung yang menghalangi dan seharusnya kegunaannya adalah untuk memberi peringatan. Tuan Dev, ada mantra pelindung di depan dan apabila ada orang asing yang menerobos masuk, Isaah akan tahu, saya akan membuka mantranya sekarang. Setelah berkata, tetua ketiga berjalan menuju dinding batu.
Tidak usah repot-repot. Dev berkata dengan ringan, dia menjentikkan jarinya dan sebuah cahaya merah menyala. Dan saat menyentuh mantra pelindung, cahaya merah itu menyebar dengan cepat lalu menghilang. Setelah melakukan semua itu, Dev berkata dengan ringan, ayo. Tatapan mata tetua ketiga terlihat tidak percaya, jakunnya bergulir 2 kali dan kemudian memimpin jalan. Albert yang terus mengikuti dari belakang saat ini sudah melihat kekuatan Dev, dan wajahnya terasa panas, dia terus mengira Dev adalah tuan muda yang tidak bisa apa-apa, tapi tidak disangka ternyata kekuatan Dev begitu luar biasa. Saat ini dia akhirnya mengerti, kenapa Eddie memintanya untuk menjemput Dev, dan kenapa Eddie berani mengutus dirinya dan bawahannya untuk menghancurkan lembah Palem, itu semua karena keberadaan Dev, yang membuat Eddie merasa tenang. Setelah berjalan ratusan meter, cahaya menjadi semakin redup dan suhu juga semakin rendah, dan membuat orang yang merasakan kesejukan ini merasa takut. Stella yang kedinginan mengencangkan kerahnya dengan erat, Marco memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluk Stella, agar dia merasa sedikit hangat, dan Stella juga tidak melawan. Bab 536. Siapa yang berani menerobos ke dalam lembah Palem? Tiba-tiba terdengar suara teriakan, dan tidak jauh di depan Dev dan yang lainnya, 3 lelaki tua muncul dan aura mereka terlihat luar biasa. Kakak pertama, titik. Tetua ketiga bergegas berteriak. Adik ketiga, bukankah kamu sudah mati? Tetua pertama berkata dengan kaget. Dia jelas-jelas mendengar Isaah mengatakan kalau tetua ketiga sudah mati, dan kelabangnya juga sudah mati, kenapa masih bisa muncul di hadapannya? Kakak pertama, saya belum mati, dengarkan penjelasanku. Tetua ketiga bergegas berjalan maju. Dev takut tetua ketiga akan bermain trik, jadi dia juga bergegas mengikutinya, jaraknya hanya selangkah lagi dari tetua ketiga dan asalkan tetua ketiga berani bergerak, Dev bisa menamparnya hingga mati. Dengan jarak yang begitu dekat, ketiga tetua itu juga dapat melihat dengan jelas Dev. Yang belakang tetua ketiga. Dev. 3 tetua itu seperti bertemu dengan musuh besar, dan meledakkan keinginan bertarung. Kakak pertama, kakak kedua, adik keempat, kalian jangan turun tangan dulu, dengarkan penjelasanku dulu. Tetua ketiga bergegas menghalangi 3 orang itu, lalu menjelaskan, kakak pertama, saya tidak mati, Tuan Dev yang mengeluarkan kelabang dari dalam tubuhku dengan paksa, dan kelabang itu mati saat terkena sinar matahari, oleh karena itu kelabang yang ada di dalam pot Isaah juga mati. Bagaimana mungkin, kelabang itu sudah lama menjadi satu dengan tubuh kita dan menghisap darah kita selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin bisa dipaksa keluar? Tetua pertama tidak mempercayainya sama sekali. Kakak pertama, bukankah sekarang saya masih hidup? Tentu saja benar, kita tidak perlu lagi dikendalikan oleh Isaah, dan putri dari penguasa lembah Johan juga sudah datang. Tetua ketiga berkata sambil menunjuk Stella. 3 tetua itu melihat ke arah Stella, dan ekspresi suram terlihat di wajah mereka, saat ini mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kakak pertama, kita membantu Isaah melakukan begitu banyak perbuatan berdosa demi bertahan hidup, dulu penguasa lembah Johan tidak pernah bersikap kejam kepada saudara-saudara kita, sekarang kita bisa melepaskan kendali dari kelabang, kenapa kita harus mengorbankan hidup untuk Isaah lagi? Tetua ketiga melihat ketiga tetua tidak berbicara, dan bergegas membujuk mereka. Karena dia tahu, kalau benar-benar terjadi pertarungan, mereka tidak akan menjadi lawan Dev, kekuatan Dev sudah melebihi batas imajinasi mereka. Tetua pertama terlihat ragu-ragu sejenak, demi bertahan hidup mereka sudah dianiaya selama bertahun-tahun, dan sekarang ada harapan mereka bisa lepas dari kendali itu, tapi dia tidak berani bertaruh, kalau sampai kalah maka bayarannya adalah nyawanya, Isaah tidak akan melepaskan mereka, walau mereka melarikan diri ke ujung dunia, nyawa mereka ada di tangan Isaah. Saya saja. Saat tetua pertama ragu-ragu, tetua keempat berjalan maju dan berkata pada Dev, Dev, kalau kamu benar-benar bisa mengeluarkan kelabang ini dari dalam tubuhku, dan tidak dikendalikan oleh Isaah lagi saya tidak akan menjadi musuhmu, kalau kamu berani membohongi kami, maka jangan salahkan kami tidak segan-segan padamu. Kamu sedang mengancamku. Dev bertanya dengan dingin. Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Tetua keempat mengangguk. Selain mendengarkanku, apa kalian punya pilihan lain? Menjadi musuhku, kalian kira kalian pantas? Dev tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tetua keempat itu tiba-tiba berjalan ke arah Dev tanpa kendali, dan lehernya langsung dicekik oleh Dev. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang, dan tetua keempat melebarkan matanya, dia tercengang, dan belum menyadari apa yang terjadi dan kenapa dirinya tiba-tiba menjadi tahanan. Tuan Dev, jangan marah. Tetua ketiga terkejut dan bergegas menghentikan Dev. Dev, apa yang kamu lakukan? Lepaskan adik keempatku.
Tetua pertama dan tetua kedua seketika mengeluarkan senjata mereka dan menatap Dev dengan waspada. Raut wajah mereka berdua sudah menjadi sangat jelek, mereka sama sekali tidak menyadari kalau Dev sudah turun tangan, dan perbedaan kekuatan di antara mereka sudah terlihat dengan jelas. Bab 537. Kedepannya saya berharap tidak ada orang yang mengancamku lagi, karena saya paling benci. Diancam. Dev melepaskan tangannya dan tubuh tetua keempat terbanting ke tanah. Tetua keempat yang memucat seolah baru kembali dari gerbang neraka, dan sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri. Tetua ketiga bergegas memapah tetua keempat untuk berdiri, kalian dengarkanlah saya tidak membohongi kalian. Tetua pertama melihat Dev merenggangkan tangannya dan segera menyimpan kembali senjatanya, dia menatap Dev dan berkata, baik, kami bersedia mendengarkan Tuan Dev, saya berharap Tuan Dev bisa mengeluarkan kelabang dari tubuh kami. Tetua pertama akhirnya menyerah dan berkata dengan hormat kepada Dev. Ulurkan tanganmu. Dev berkata dengan ringan. Tetua pertama tercengang, dan tetua ketiga bergegas menjelaskan, kakak pertama, Tuan Dev akan mengeluarkan kelabang dari tubuhmu. Tetua pertama yang mendengar itu bergegas mengulurkan tangannya, Dev menjentikkan jarinya dan sebuah cahaya merah memasuki tubuh tetua pertama, dan diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa, pada akhirnya, tetua pertama membuka mulut dan kelabang merah keluar dari mulutnya. Setelah kelabang itu jatuh ke tanah, dia bergegas lari ke tempat yang gelap, karena tidak ada sinar matahari yang masuk kemari, jadi dia tidak mati. Dev mengangkat kakinya lalu menginjak kelabang itu sampai hancur dan mati. Melihat adegan ini, beberapa tetua itu tercengang, mereka tidak menyangka Dev benar-benar bisa mengeluarkan kelabang dari dalam tubuh mereka. Bam, bam. Tetua kedua dan tetua keempat bergegas berlutut pada Dev, mohon Tuan Dev juga membantu kami mengeluarkan kelabang. Selama bertahun-tahun mereka mengkhawatirkan hidup dan mati mereka, tidak ada yang bersedia melakukan ini, siapa yang ingin nyawa kecil mereka dipegang oleh orang lain, dan kalau tidak senang, dia mungkin saja membunuh mereka. Ulurkan tangan, Dev berkata dengan ringan. Tetua kedua dan tetua keempat bergegas mengulurkan tangan mereka, Dev juga menggunakan cara yang sama untuk mengeluarkan kelabang dari tubuh mereka berdua. Saat ini empat tetua itu merasa sangat bahagia dan terus berterima kasih kepada Dev. Sedangkan di sisi lain, di dalam aula lembah Palem, Isaah merasa gelisah dan kelopak matanya terus berkedut seolah akan terjadi sesuatu. Pengawal, Isaah berteriak keras. Penguasa lembah. Seorang bawahan bergegas masuk ke dalam. Apakah tetua pertama sudah pergi memeriksa? Tanya Isaah. Tetua pertama sudah membawa tetua kedua dan tetua keempat pergi memeriksa. Jawab bawahan itu. Baik, Isaah mengibaskan tangannya. Dan saat bawahan itu baru saja undur diri, Isaah menyadari kalau pot hitamnya terbalik dan bergerak dengan kuat, dan hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Isaah terkejut dan bergegas membuka pot hitam itu, dan menemukan 3 kelabang besar di dalam pot sudah mati, dan 3 kelabang itu adalah yang paling besar di dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Isaah penuh dengan keterkejutan, dan dia mengamuk, siapa yang membunuh 4 tetuaku? Isaah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak marah, teriakannya itu terdengar di seluruh lembah Palem. Dev yang sudah tiba di dekat markas lembah Palem juga mendengar teriakan Isaah. Tetua pertama tertegun sejenak lalu berkata pada Dev, Tuan Dev, setelah melewati kolam dingin di depan, akan sampai pada tempat di mana Isaah berada, tapi Tuan Dev harus berhati-hati karena Isaah banyak memelihara makhluk beracun di dalam kolam dingin itu, kalau tergigit maka akan segera mati, dan makhluk beracun ini tidak akan menggigit orang yang memiliki kelabang di dalam tubuhnya, karena kelabang di dalam tubuh kami sudah dikeluarkan, sepertinya kami tidak akan bisa pergi ke sana. Lalu biasanya kalian akan mendayung perahu untuk keluar masuk. Dev bertanya dengan bingung. Benar, kami mendayung perahu kecil untuk keluar masuk, hanya saja dengar-dengar ada pilar batu di dalam kolam dingin ini, dan bisa diinjak untuk melewati kolam dingin ini, hanya saja tidak ada yang tahu di mana letak pilar batu itu kecuali Isaah. Tetua pertama berkata. Isaah ini, cukup waspada juga. Dev tersenyum ringan. Bab 538. Setelah rombongan itu tiba di kolam dingin, suhu di sini jauh lebih rendah, dan kolam dingin ini membagi lembah menjadi 2 bagian, untuk tiba ke sisi lain, harus menyeberangi kolam dingin. Kolam dingin itu mengeluarkan hawa dingin, dan seluruh permukaan airnya berkabut, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas, hanya ada beberapa perahu kecil yang mengambang di tepi kolam. Tuan Dev, coba lihat. Tetua pertama berkata sambil mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke dalam kolam dingin. Air memercik dan kemudian diikuti dengan beberapa bayangan hitam yang muncul di air, lalu kemudian menghilang lagi dengan cepat.
Ini adalah makhluk beracun yang dipelihara oleh Isaah. Dia mendapatkan semua makhluk beracun ini dari desa Ikigaru, dan dengar-dengar Isaah memiliki hubungan dengan desa Ikigaru. Tetua pertama berkata pada Dev. Walau dia ada hubungannya dengan Dewa Langit, hari ini dia pasti akan mati. Dev berkata dengan tegas, kalian tunggulah di sini, saya akan pergi sendiri. Dev berkata, lalu hendak melompat dan menuju ke perahu kecil itu, tapi tiba-tiba di seberang kolam dingin tiba-tiba terlihat segerombolan orang, dan mereka semua naik ke perahu dan datang menuju sisi berlawanan. Isaah, itu Isaah. Tetua pertama yang melihat orang yang ada di atas perahu pertama menunjukkan raut wajah kaget. Setelah dikendalikan selama bertahun-tahun oleh Isaah, masih tersisa ketakutan di dalam hatinya. Pada saat ini Isaah juga melihat empat tetua serta Dev dan yang lainnya, dia mengernyitkan keningnya, bukankah kalian berempat sudah mati? Apa yang terjadi? Isaah berkata dengan suara yang dingin dan matanya juga memancarkan hawa dingin. Empat tetua Ita saling memandang dan tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dev yang melihat ini seketika menoleh ke arah Isaah dan bertanya, kamu adalah penguasa lembah Palem, Isaah. Benar, siapa kamu? Isaah menatap Dev dengan serius. Namaku Dev. Mendengar perkataan Dev, tubuh Isaah sedikit gemetar, dan kemudian kemarahan yang berujung meletus dari tubuhnya. Jadi kamu adalah orang yang membunuh orang-orangku, Dev. Isaah memelototi Dev, lalu menatap keempat tetua itu dengan curiga, apa yang terjadi pada kalian berempat? Musuh lembah Palem sudah berada di depan mata, kalian malah acuh tak acuh, kenapa tidak langsung menghabisinya? Tidak satupun dari empat tetua itu yang bergerak, siapapun tidak berani bergerak, mereka sudah melihat kekuatan Dev dan walau mereka berempat bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Dev. Melihat empat tetua itu tidak bergerak, mata Isaah sedikit menyipit seolah sedang memikirkan sesuatu, tidak disangka ternyata ada orang yang bisa membunuh kelabangku, pantas saja empat orang ini tidak lagi patuh, tapi tidak masalah, walau kamu bisa membunuh kelabangku lalu. Kenapa? Sudah tiba di lembah Palem, maka ini akan menjadi kuburanmu. Ini akan menjadi kuburanmu. Ini akan menjadi kuburanmu. Suara Isaah begitu keras dan menggema di seluruh lembah Palem. Air di seluruh kolam dingin mulai mendidih, seolah baru direbus hingga matang, dan membuat Marco dan empat tetua lainnya ketakutan dan terus mundur. Dev menatap Isaah dengan acuh tak acuh, matanya berkedip dengan dingin, ini akan menjadi kuburan siapa, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan saat ini. Setelah berkata, Dev melompat dan mendarat di sebuah perahu kecil, dan dengan lambaian tangannya yang ringan, perahu kecil itu berlayar dengan cepat menuju Isaah. Tuan Dev, hati-hati jangan melawannya di kolam dingin. Tetua pertama yang melihat itu bergegas memperingatkan Dev. Kalian para pengkhianat ini, saya akan mencabik-cabik mayat kalian. Isaah mengamuk, dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya dan tekanan besar menyapu air dari seluruh kolam dingin, ombak dahsyat menerjang ke arah Dev, dan makhluk beracun dalam kolam dingin itu juga keluar dari air dan menuju ke arah empat tetua dan Marco yang ada di tepi kolam. Mundur. Tetua pertama yang melihat ini bergegas berteriak ketakutan dan segera mundur. Dev yang melihatnya tiba-tiba tubuhnya terangkat dan kemudian dia melangkah mundur dengan cepat, pada saat bersamaan, dia juga melambaikan tangannya dan tekanan besar langsung menekan gelombang yang mengerikan itu. Bab 539. Kolam dingin itu sudah kembali menjadi tenang tapi pada saat ini di permukaan kolam muncul sebuah gelombang dan kemudian bergerak ke arah Isaah seperti anak panah yang melesat tajam dan membelah seluruh kolam dingin. Isaah melihat ini seketika melompat dan perahu di bawah kakinya langsung hancur dihantam gelombang. Isaah menghindar tapi para bawahan yang berada di belakangnya mengalami bencana, gelombang itu menjungkir balikkan perahu dan membuat orang-orang di atas perahu bagai dipelintir oleh senjata tajam dan langsung berdarah, anggota tubuh mereka berceceran dan jatuh ke dalam kolam dingin. Makhluk beracun di dalam kolam dingin itu mencium bau darah dan seketika menerjang keluar dan melahap habis semua anggota tubuh yang jatuh ke dalam kolam dingin. Dan orang-orang lembah Palem yang tersisa ketakutan setengah mati hingga mereka bergegas kembali ke tepi kolam. Ternyata memang punya kemampuan, pantas saja bisa membuat empat tetuaku berkhianat. Isaah mencibir di udara lalu kemudian sosoknya kembali turun dengan perlahan ke permukaan air, dan berdiri di permukaan air. Kalau bukan karena tetua pertama yang sudah memberitahu Dev sejak awal kalau di dalam kolam dingin itu ada pilar batu, maka Dev akan mengira kalau Isaah memiliki kekuatan yang sangat hebat dan bisa membuatnya berdiri di permukaan air.
Sosok Dev juga perlahan turun, tapi dia mendarat di papan kayu yang mengambang. Dev bisa berdiri di permukaan air, tapi kalau tidak ada yang menahannya itu akan menghabiskan banyak energi spiritual untuk menahan dirinya. Sekarang seluruh kolam dingin dipenuhi dengan puing-puing jadi Dev bisa menghemat banyak energi spiritual. Dev menatap Isaah dan matanya menyala, dia berkata dengan jijik, mengkhianati guru, mengkhianati saudara seperguruan, orang sepertimu juga pantas mengatakan tentang berkhianat, benar-benar lucu. Isaah tertegun sejenak lalu kemudian menyeringai, tidak disangka kamu sudah bertemu dengan Johan, hanya saja kamu tidak boleh mempercayai orang tua itu sepenuhnya, dia juga bukan orang baik, kamu kira dia mendirikan lembah palem untuk melakukan hal-hal baik. Dia juga hanya mengandalkan kemampuan fisiognominya sendiri untuk menipu. Saya lihat kamu masih muda, kekuatanmu juga sangat hebat, kenapa tidak mau bekerja sama denganku, saya bisa membuatmu lebih kuat daripada Johan si tua bangka itu, dia hanya memanfaatkanmu saja. Kalau begitu, kamu tidak akan balas dendam padaku karena sudah membunuh anggota lembah palem. Dev tertawa mengejek. Haha, orang-orang yang kamu bunuh itu tidak lebih daripada bidak catur kecil di lembah palem bagiku, mereka tidak ada bedanya dengan kelabang yang kupelihara, karena sudah kamu bunuh. Ya sudah, kamu bisa memaksa kelabangku keluar dari tubuh mereka menunjukkan kamu punya pemahaman tentang makhluk beracun, asalkan kamu mau bekerja sama denganku, saya bisa memperkenalkan dirimu pada Raja Racun di desa Ikigaru, dan meminta dia mengajarimu seni pengendalian racun, bagaimana? Isaah tertawa keras dan terus menawarkan keuntungan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev barusan, sudah cukup untuk dinilai oleh Isaah. Orang ajaib seperti ini, Isaah sangat ingin memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Kamu kenal dengan orang-orang di desa Ikigaru? Dev bertanya. Lebih dari sekedar kenal, Raja Racun di desa Ikigaru adalah ayah angkatku, saya membuat diriku cacat untuk masuk ke lembah palem hanya untuk mendapatkan sumber daya dari lembah palem, dan lembah palem akan segera menjadi desa Ikigaru yang kedua. Isaah berkata dengan bangga. Aduh, sepertinya kalau membunuhmu, akan membuat desa Ikigaru mencariku untuk balas dendam, bajingan yang merepotkan. Dev mengernyitkan keningnya, akhir-akhir ini masalah sudah terlalu banyak, dia tidak punya waktu yang cukup untuk berkultivasi, hari ke-15 bulan ke-7 akan segera sampai, dan walau dirinya sudah mencapai tahap pembangunan fondasi, tapi mendengar Johan yang mengatakan dirinya akan mengalami musibah di hari itu, Dev ingin meningkatkan kekuatan dirinya dan memiliki kepercayaan diri pada waktu itu. Apa katamu? Isaah berkata dengan dingin, kamu bisa membunuhku, itu sama saja dengan lelucon. Setelah selesai berbicara, jari-jari kaki Isaah menyentuh permukaan air dengan ringan, lalu dia melambaikan tangannya dengan ringan dan tubuhnya kembali melayang di udara, air di dalam kolam dingin kembali mendidih dan kemudian mengembun bagai ombak besar yang menuju ke arah Dev. Bab 540. Kekuatan dan kecepatan dari ombak besar itu tidak kalah dengan ombak yang Dev buat sebelumnya, ombak besar ini bagaikan truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak ke arah Dev. Dev menggelengkan kepalanya, dia mengulurkan tangannya dan genangan air yang tak terhingga jumlahnya mengembun dan berubah menjadi pedang air di tangan Dev. Hancurkan. Pedang air di tangan Dev melesat dan langsung membelah ombak besar itu menjadi dua, lalu melewati tubuh Dev dan menghantam ke kedua sisi. Bam bam bam. Batu-batu besar di tepi kolam yang dihantam oleh ombak besar yang terbelah menjadi dua itu seketika hancur, dan itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ombak besar itu. Marco dan yang lainnya yang berdiri di tepi kolam dingin seketika menjadi gugup saat melihat pemandangan itu, mereka mewakili Dev berkeringat dingin. Kalau Dev kalah saat ini, maka sepertinya tidak akan ada satu orang pun di antara mereka yang bisa bertahan hidup. Lumayan, lanjutkan. Isaah berteriak marah, dan tubuhnya melesat turun dari udara, dan dia meninju permukaan air dengan pukulan yang ganas, tekanan besar itu membuat air dalam kolam dingin membentuk riak, dan mulai menyebar terus-menerus, dan tetesan-tetesan air juga melesat ke arah Dev bagaikan peluru padat. Diserang bersamaan dari bawah kakinya dan hadapannya membuat Dev menyeringai, dia melompat dan kemudian membentangkan tangannya seperti sayap, dan air di kolam dingin itu bagai ditarik oleh sebuah kekuatan dan membentuk benteng air tepat di hadapan Dev. Riak-riak yang menyebar di bawah kaki Dev seketika menyehar, dan tetesan air yang menyerupai peluru itu seketika jatuh kembali ke dalam kolam dingin setelah menabrak benteng air. Riak yang menyebar hingga ke tepi kolam membuat seluruh lembah bergetar. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari yang saya kira. Dev menyipitkan kedua matanya, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dalam serangan Isaah,
Meski para penyihir juga memiliki fluktuasi energi spiritual saat menggunakan mantra, tapi hanya dalam jumlah kecil, dan penyihir umum biasanya sudah ahli dalam melatih kekuatan batin, jadi sebegitu mantranya nusak penyihir itu akan dibantai. Namun Isaah tidak hanya mengerti tentang sihir, tubuhnya juga bisa meledakkan energi spiritual yang begitu besar. Ledakan energi spiritual dari tubuh Isaah ini sudah mendekati level kultivator, dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan guru Wiru yang dia temui di Gunung Honju. Kekuatanku, tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Isaah tersenyum sinis, dan tubuhnya melayang di atas permukaan kolam dingin. Dev juga berdiri di sebuah papan kayu kecil untuk menahan diri, dan melihat Dev yang seperti itu, mata Isaah penuh dengan kepercayaan diri. Benarkah? Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Dev seperti meraih sesuatu di dalam kolam dingin, lalu mengayunkannya ke arah Isaah. Saat Dev mengayunkan tangannya, sebuah aliran air yang besar muncul dari dalam kolam dingin, seolah digenggam oleh Dev dan aliran air yang besar itu menebas ke arah Isaah bagaikan cambuk besi. Kilat dingin yang samar tersirat dalam aliran air yang panjangnya mencapai beberapa meter itu, dan saat Isaah melihat adegan ini, dia bergegas menepukkan tangannya pada permukaan kolam dan menimbulkan gelombang besar, disusul sebuah benteng air muncul di hadapan Isaah. Bam! Aliran air yang bagaikan tiang di tangan Dev menghantam benteng air di depan Isaah dengan keras, dan membuat suara hantaman yang keras dan menghancurkan benteng air itu secara tiba-tiba. Raut wajah Isaah terkejut dan tubuhnya mundur dengan cepat, tiang air yang panjangnya mencapai beberapa meter itu dipompa ke atas permukaan air, dan percikannya mencapai lebih dari 10 meter. Meskipun dia berhasil menghindari serangan ini, tapi kekuatan yang terkandung dalam tiang air itu membuat dada Isaah merasakan rasa sakit seperti terbakar dan ada celah yang terbentuk di pakaiannya. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Dev berkata sambil menyeringai. Raut wajah Isaah menjadi jelek, saya belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya, kamu lupa ya saya adalah anak angkat dari Raja Racun di desa Ikigan. Bantu sawer Mimin dengan tidak melewatkan iklan, terima kasih. Bab 541. Setelah selesai berbicara, Isaah mengatupkan kedua tangannya dan meletakkannya di sisi bibirnya lalu meniup. Suara melengking terdengar dari mulut Isaah. Dan suara itu membuat seluruh air kolam dingin mendidih dengan hebat dan disusul dengan pusaran air yang muncul satu persatu, seolah ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Tuan Dev, hati-hati, dia akan mengendalikan makhluk beracun. Tetua pertama yang melihat itu segera memperingatkan Dev. Melihat pusaran air di bawahnya, Dev seketika melompat. Namun pada saat Dev melompat, ulat beracun sepanjang 1 inci yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari air dan bergegas menyerang Dev. Puluhan ribu ulat beracun itu langsung menutupi langit dalam kegelapan, sekujur tubuh Dev diselimuti dan tidak ada cara untuk menghindar. Segera, ulat-ulat beracun itu langsung menenggelamkan Dev dan membungkus tubuh Dev dan membuatnya jatuh dengan cepat dari udara. Bam! Dev langsung jatuh ke dalam kolam dingin dan menghilang dalam waktu singkat. Perlahan-lahan, air kolam dingin kembali menjadi tenang, dan hanya terlihat gelembung-gelembung yang sesekali muncul. Melihat adegan ini, keempat tetua, Marco dan yang lainnya sangat kaget, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Ayo kabur! Tiba-tiba tetua pertama berteriak, lalu berbalik dan lari. Tanpa Dev, bagaimana mungkin mereka bisa melawan Isaah, dan hanya satu jalan yang tersisa, jalan menuju kematian. Marco menarik Stella dan berbalik lalu lari. Hahaha, kalian terlalu polos, tidak ada orang yang pernah bisa lepas dari telapak tanganku. Isaah tertawa keras, dan tidak mengejar seolah dia sudah memperkirakan sejak awal. Melihat Isaah tidak mengejar, Marco dan yang lainnya menghela nafas legal. Namun belum jauh mereka berlari, terdengar suara gemerisik dan kemudian ular-ular berbisa yang tak terhingga jumlahnya merangkak keluar dari kedua sisi lembah, menjulurkan lidahnya dan menghalangi mereka semua. Saat melihat ular berbisa yang muncul semua orang menjadi kaget, dan bergegas menghentikan langkahnya, siapapun tidak berani bergerak. Lari dong, kenapa kalian tidak lari? Isaah perlahan muncul dari belakang. Di depan ada ular berbisa, dan di belakang ada orang yang mengejar, raut wajah mereka menjadi sangat jelek, terutama Stella, dia hanyalah seorang gadis biasa, dia belum pernah melihat adegan seperti ini, terutama pertarungan Dev dan Isaah tadi, di matanya itu seperti pertarungan para dewa. Penguasa lembah, mohon pertimbangkan kami yang sudah menjual hidup kami selama beberapa tahun untuk dirimu, semoga kamu bisa membiarkan kami tetap hidup. Tetua pertama menatap Isaah dan memohon padanya. Membiarkan kalian tetap hidup. Isaah mencibir, kamu sudah ikut denganku selama bertahun-tahun, lantas kamu tidak tahu bagaimana saya menghadapi para pengkhianat. Mendengar perkataan Isaah membuat raut wajah empat tetua menjadi sangat jelek dan penuh kengerian, mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka sebentar lagi.
Saudaraku, semua orang pasti akan mati, bukankah sebaiknya kita bertarung, kalau jatuh ke tangannya pasti tidak akan berakhir baik. Tetua pertama menggertakkan giginya dan berteriak keras. Ayo bertarung. Tiga tetua lainnya juga mengeluarkan senjata mereka, lebih baik bertarung daripada duduk diam, kalau benar-benar jatuh ke dalam tangan Isaah, maka lebih baik mati saja. Kapten Albert, tolong jaga Nona Stella. Marco menyerahkan Stella kepada Albert, dan melangkah maju, di saat seperti ini bertambah satu orang akan menambah satu kekuatan. Albert yang terluka hanya bisa berdiri di depan Stella dan melindunginya, dia juga sangat ingin bertarung tapi dia tahu kalau kondisi tubuhnya saat ini tidak akan mengizinkan. Hahaha, hanya mengandalkan kalian para sampah, juga ingin bertarung denganku. Isaah tertawa dengan penghinaan di matanya. Bunuh. Tetua pertama berteriak marah, dia melambaikan senjatanya dan menyerang. Bunuh. Bunuh. Tiga tetua lainnya dan Marco juga bergegas menyerang. Bab 542. 4 orang Grandmaster, dan seorang Master menggabungkan kekuatan dan ini sama sekali tidak bisa diremehkan. 4 bilah tombak menyelimuti Isaah, dan Marco mengeluarkan kipas lipatnya dan menekan dengan ringan dan membuat beberapa kepala tombak melesat keluar. Pada saat ini, mereka semua mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, dan awalnya Marco yang memiliki senjata tersembunyi untuk menyelamatkan hidupnya juga mengeluarkannya saat ini. Isaah mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung meraih 4 ujung tombak itu dan tiba-tiba mematahkan tombak yang ada di tangan keempat tetua, lalu menghempaskannya dan membuat 4 tetua itu terbang keluar. Tangan Isaah yang lain juga melambai dan membuat senjata tersembunyi yang ditembakkan oleh Marco ditangkap begitu saja oleh Isaah. Hanya senjata tersembunyi juga ingin melukaiku. Isaah mendengus dengan jijik dan mengulurkan tangannya dan menamparkan Marco hingga terbang. 4 tetua dan Marco bahkan tidak bisa melawan sedikit pun dan terluka parah. Setelah melukai 4 tetua dan Marco, Isaah tidak lagi turun tangan, dia langsung mengalihkan pandangannya pada Stella. Adik seperguruan ini benar-benar cantik sekali, entah apa yang akan dilakukan oleh guru kalau dia tahu kamu sudah ada di tanganku. Isaah menyeringai dan berjalan ke arah Stella. Stella terkejut ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Albert. Albert menatap Isaah dengan ekspresi muram dan berkata, saya adalah kapten dari MPH di Kota Gama, kalau kamu membunuhku, apa kamu tahu apa konsekuensinya? Hahaha, kamu sedang mengancamku di sini. Saya beritahu ya, sebentar lagi saya akan menguasai teknik 5 racun dan pada saatnya nanti kalau Eddie benar-benar kemari, apa yang bisa dia lakukan? Saya rasa kalian MPH tidak akan bisa melakukan apapun. Isaah tertawa keras dan terus berjalan ke arah Stella. Albert yang melihat ini menggertakkan giginya dan menahan rasa sakitnya lalu melayangkan tinjunya ke arah Isaah. Isaah menamparkan Albert dan membuatnya terhempas ke samping, dan dia menatap Isaah menangkap Stella begitu saja. Bajingan, lepaskan saya, lepaskan saya. Stella berjuang mati-matian tapi tidak membuahkan hasil. Adik seperguruan, tenang saja, saya tidak akan menyakitimu, asalkan kamu patuh terhadap perkataanku saja. Isaah berkata lalu mengulurkan tangan untuk merobek pakaian Stella. Dia akan memotretnya lalu mengirimkannya kepada Johan, agar Johan mematuhi perkataannya. Namun pada saat Isaah hendak merobek pakaian Stella, dia tiba-tiba merasa pusing dan tangannya yang mencengkram Stella seketika terlepas. Stella yang ketakutan langsung berlari ke arah Marco dan menatap Isaah dengan takut. Adik kelas, tidak perlu takut, dia sudah terkena jarum beracunku, tidak akan bertahan. Marco yang melihat penampilan Isaah seketika berkata dengan semangat. Ternyata senjata tersembunyi yang ditembakkan Marco tadi hanyalah kedok, ada jarum beracun setipis rambut sapi yang tidak akan kelihatan kalau tidak diperhatikan dengan cermat, sebenarnya senjata tersembunyinya hanyalah tipuan belaka. Jarum beracun setipis rambut sapi itu adalah jurus mematikan Marco yang sebenarnya. Beberapa orang yang mendengar itu tampak terkejut, dan melihat Isaah yang terhuyung-huyung, mereka menjadi bersemangat, kalau Isaah mati, maka mereka akan selamat. Segera, Isaah duduk bersila di tanah dan menatap Marco dengan dingin, kamu lupa kalau saya adalah anak angkat dari Raja Racun Desa Ikigariya, hanya sebatang jarum beracun mana mungkin bisa membunuhku, setelah saya memaksa racun itu keluar dari tubuhku, saya akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Setelah berkata Isaah mengeluarkan sebuah botol porselen dari sakunya, dan saat dibuka ada ulat seukuran kuku yang berwarna hijau, dan dia menelan ulat itu dengan satu gigitan tanpa ragu-ragu. Ini adalah ulat penyerap racun, dan sebentar lagi dia akan menyerap racun di dalam tubuhku hingga bersih. Isaah memejamkan matanya dan duduk tanpa bergerak. Saat ini adalah saat yang paling baik untuk menyerang Isaah, tetapi beberapa orang itu sudah terluka dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang lagi, dan Stella hanya seorang gadis biasa, dia tidak mungkin bisa melukai Isaah. Bab 543.
Saat ini ada ular berbisa yang menghalangi jalan mereka, dan mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menatap Isaac perlahan-lahan membersihkan racun dari tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, di kolam dingin, Dev sedang duduk di dasar kolam dingin, tidak bergerak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Ulat beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuh Dev dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh Dev. Tidak lama kemudian, tubuh Dev sudah dipenuhi dengan racun dalam jumlah besar, hanya saja Dev mengaktifkan seni konsentrasi hatinya dan mulai mengubahnya menjadi energi spiritual dan menyimpannya di dalam dantiannya. Ulat beracun yang menggigit Dev dengan cepat disedot hingga kering oleh Dev, dan berubah menjadi bangkai kering dan perlahan terapung ke permukaan air. Seekor, dua ekor. Segera, ulat beracun yang menggigit Dev semakin sedikit dan semakin banyak bangkai ulat beracun yang sudah kering mengambang di permukaan kolam dan menutupi seluruh permukaan kolam. Energi spiritual di dalam tubuh Dev berkembang dengan pesat, dan gelembung-gelembung menyembur keluar dari tubuh Dev dan membuat air di dalam kolam dingin itu seolah mendidih. Permukaan air kolam tiba-tiba bergoyang dan Dev yang ada di dasar kolam membuka matanya. Saat ini dia sudah mencapai puncak dari tahap pembangunan fondasi. Hawa dingin yang ada di dalam ulat beracun dan di dalam kolam dingin itu diserap ke dalam tubuh Dev. Jika ada seseorang yang pernah menyentuh air kolam dingin ini, mereka akan merasakan hawa dingin yang bagaikan es, tapi saat ini air kolam yang semula sangat dingin sudah tidak lagi dingin, malah terasa sedikit hangat. Pada saat bersamaan, Isaac yang menggunakan ulat penyerap racun untuk menyerap racun yang ada di dalam tubuhnya juga membuka matanya, dan membuka mulutnya tiba-tiba, dan seekor ulat langsung keluar dari dalam dan kembali ke dalam botol porselen kecil itu. Lemah, terlalu lemah, hanya jarum beracun seperti itu juga ingin membunuhku. Benar-benar bercanda. Isaac menatap Marco dan yang lainnya dengan tatapan ganas. Melihat Isaac baik-baik saja, beberapa orang itu seketika menjadi putus asa, dan tidak terlihat sedikit harapan pun di tatapan mata mereka. Apa kalian tidak mau berlutut dan memohon kepadaku? Mungkin saya bisa berbaik hati dan membiarkan kalian pergi. Isaac melirik ketumunan itu dan bertanya. Tapi tidak ada satu orang pun yang memohon padanya, karena mereka sudah tahu Isaac tidak mungkin melepaskan mereka, dia hanya ingin mempermalukan mereka. Melihat tidak ada orang yang memohon padanya, Isaac sedikit marah, tatapan matanya menjadi dingin dan berkata, karena tidak ada yang mau memohon, maka saya akan membiarkan kalian merasakan bagaimana rasanya keracunan, hanya saja racunku ini tidak akan membuat kalian langsung mati, dia akan membuat kalian kesakitan selama 49 jam dan kemudian tubuh kalian akan perlahan membusuk lalu mati. Isaac berkata sambil mengeluarkan sesuatu yang berbentuk saset dan setelah membukanya dia mengeluarkan segenggam bubuk dan bersiap melemparkannya kepada beberapa orang itu. Saat ini, semua orang menjadi ketakutan, Stella sangat ketakutan hingga dia menangis, dan raut wajah beberapa orang lainnya juga terlihat sangat jelek. Tepat saat mereka semua merasa mereka pasti akan mati, tiba-tiba ada pusaran air yang naik dari kolam dingin. Dan kemudian pusaran air yang bagaikan sebuah pilar itu menerjang langit dan di atas pusaran air itu ada seseorang yang sedang duduk bersila. Tuan Dev, itu Tuan Dev. Marco dapat melihat orang yang duduk di atas pusaran air itu adalah Dev. Pada saat ini, sepasang mata Dev meledakkan cahaya dingin yang langsung membuat Isaac gemetar. Isaac berbalik dan saat dia melihat Dev yang berhasil keluar dari dasar kolam dingin, dia seketika tercengang. Sedangkan beberapa orang yang melihat Dev masih hidup seketika merasa bahagia dan bersemangat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, begitu banyak ulat beracun bagaimana mungkin tidak bisa membunuhmu. Isaac tidak berani percaya pada apa yang dia lihat, begitu banyak ulat beracun, jangankan seorang manusia, bahkan seekor gajah saja pasti akan mati, bagaimana bisa Dev baik-baik saja? Ngomong-ngomong, saya seharusnya berterima kasih kepada ulat beracunmu itu. Tubuh Dev melayang dan perlahan mendarat, lalu berkata pada Isaac dengan sinis. Isaac melihat sekelilingnya dan menemukan di permukaan kolam dingin sudah dipenuhi dengan bangkai ulat beracun yang mengambang menutupi permukaan kolam itu. Bab 544. Saya akan membunuhmu, ini sudah kupelihara selama bertahun-tahun. Melihat ulat-ulat beracun kesayangannya sudah mati, Isaac menjadi kehilangan akal sehatnya dan mengarahkan tinjunya yang ganas ke arah Dev. Dev mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang dan sebelum Isaac sempat bereaksi, sebuah tinju sudah menghantam dada Isaac. Isaac belum sempat bereaksi, dan tubuhnya sudah terlempar seperti layangan putus, Dev tiba-tiba melompat dan menghantamkan sebuah tinju ke arah Isaac yang masih terlempar di udara. Setiap tinju yang mengenai tubuh Isaac membuat tubuh Isaac terhempas naik hingga jarak tertentu, dan saat mencapai ketinggian hingga hampir 20 meter, Dev pun mendarat turun. Sedangkan tubuh Isaac jatuh dari ketinggian dengan bebas, dan langsung menghantam tanah dan membuat sebuah lubang besar di tanah, topeng wajahnya juga terbelah dua.
Di balik topeng wajah itu ada sebuah wajah yang sangat ganas dan menakutkan, seperti setan dan membuat Stella ketakutan dan terus berteriak. Isaac memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia ingin bangkit tapi sama sekali tidak bisa. Sepasang matanya menatap Dev dengan ngeri, dan tatapannya penuh ketidakpercayaan. Dia menyadari kalau kekuatan Dev tiba-tiba meningkat pesat sehingga dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Apa ini kemampuan terbaikmu? Dev berkata sambil menatap Isaac. Dev, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak ayah angkatku tidak akan membiarkanmu. Kalau kamu melepaskanku, saya bisa menyerahkan lembah Palem dan bisa memberikan semua yang ada di lembah Palem kepadamu. Isaac menggertakkan giginya dan berkata, kamu ini benar-benar tidak tahu malu, lembah Palem ini bukan milikmu, kalau kamu menyerahkannya lalu bagaimana? Lagi pula kalau saya membunuhmu bukankah lembah Palem ini juga akan menjadi milikku? Dev menyeringai. Isaac tertegun sejenak, ketakutan yang terlihat di wajahnya semakin bertambah. Kalau kamu membunuhku, maka kamu akan menjadi musuh seluruh desa Ikigaru. Lalu kenapa kalau menjadi musuh dari desa Ikigani? Saya malah berharap mereka akan datang mencariku untuk balas dendam. Dengan begitu saya akan punya alasan untuk mendapatkan semua makhluk beracun yang dimiliki oleh desa Ikigaru. Mengingat makhluk beracun yang bisa membantunya meningkatkan kultivasinya, Dev malah berharap orang-orang dari desa Ikigaru akan datang lebih cepat. Kamu Isaac terus memuntahkan darah karena kekesalannya, dan dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dev menginjaknya dengan satu kaki dan langsung membuat kepala Isaac hancur. Melihat Dev dapat membunuh Isaac dengan mudah, Marco dan yang lainnya merasa sangat kaget. Kalian tidak akan matikan. Dev melirik dan bertanya kepada Marco dan yang lainnya. Beberapa orang itu menggelengkan kepalanya, walau mereka terluka tapi tidak fatal. Baguslah kalau begitu, temani saya melihat-lihat ada barang bagus apa. Dev melompat ke perahu kecil dan beberapa orang lain juga saling memapah dan membantu naik ke perahu. Melihat bangkai ulat beracun yang ada di permukaan kolam membuat beberapa orang itu merasa kulit kepalanya mati rasa. Tidak lama kemudian perahu itu sampai di seberang, dan orang-orang lain dari lembah Palem sudah berlutut sejak awal. Saat mendengar teriakan mereka sudah melihat sendiri bagaimana Dev membunuh Isaac. Siapa lagi yang berani melawan, dan alasan mereka selalu menaati perintah Isaac selama ini adalah karena kelabang yang ada di dalam tubuh mereka yang mengendalikan mereka. Tuan Dev, saya berharap kamu dapat mengampuni mereka semua. Mereka juga merupakan bawahan lama penguasa lembah Johan, namun mereka juga dikendalikan oleh Isaac dengan kelabang yang ada di dalam tubuh mereka. Tetua pertama memohon belas kasihan dari Dev. Dev melirik orang-orang dari lembah Palem dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, sebuah cahaya merahi yang samar seketika menyelimuti orang-orang itu. Segera, raut wajah orang-orang itu terlihat kesakitan dan mereka mencekik leher mereka sendiri dengan menakutkan. Tuan Dev. Tetua pertama mengira Dev akan membunuh mereka. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat mereka satu persatu memuntahkan kelabang, dan kelabang itu segera melarikan diri. Bab 545. Melihat itu tetua pertama akhirnya menyadari kalau Dev sedang membantu orang-orang dari lembah Palem itu untuk mengeluarkan kelabang yang ada di dalam tubuh mereka saja. Terima kasih banyak Tuan Dev. Orang-orang dari lembah Palem semuanya berterima kasih kepada Dev. Dev mengangguk lalu berjalan menuju markas lembah Palem dan saat dia melihat pot hitam yang ada di atas meja, Dev menyeringai, dia langsung berjalan ke pot itu dan memasukkan tangannya ke dalam. Kelabang yang ada di dalam menggigit tangan Dev, namun tidak lama kemudian semuanya mati. Apakah lembah Palem memiliki pil obat, atau bahan obat dan sejenisnya? Dev bertanya pada tetua pertama. Ada, lembah Palem memiliki beberapa pil peningkat ki, lalu beberapa bahan obat namun sebagian besar sudah diangkut oleh Isaac, mungkin dikirim ke desa Ikigaru. Tetua pertama berkata. Kumpulkan semua barang-barang itu menjadi satu, tidak ada yang boleh menyentuhnya, saya mau menggunakannya. Dev berkata pada tetua pertama. Tetua pertama menganggukkan kepalanya dan tidak berani banyak bertanya, sekarang mereka akan melakukan apapun yang dikatakan oleh Dev. Saat Dev membawa Marco dan Stella kembali ke kediaman keluarga Lukman, hari sudah gelap, Albert menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke kota Gama. Perjalanannya ke barat daya kali ini membuat Albert sangat tersentuh, sepertinya temperamennya ke depan juga akan berubah. Ayah, coba katakan apa lagi yang kamu rahasiakan dariku. Setelah sampai di rumah Stella berteriak kepada Johan. Melihat Stella bertanya seperti itu pada dirinya, Johan tahu kalau dia pasti sudah mengetahui masalah lembah Palem dan menghela nafasnya. Putriku, saya akan menjelaskan kepadamu setelah semua masalah selesai, saya perlu mengobrol sebentar dengan Tuan Dev. Dev mengedipkan matanya pada Marco dan Marco bergegas membawa Stella pergi. Tuan Dev, apakah Isaac sudah mati? Tanya Johan.
Sudah, saya juga sudah mengeluarkan kelabang dari tubuh keempat tetua lembah palem dan beberapa orang lembah palem yang tersisa, mereka sudah bebas, dan kalau kamu ingin kembali menjadi penguasa lembah palem kamu masih bisa memberikan perintah. Dev berkata dengan ringan. Saya. Johan tersenyum pahit, saya paling hanya bisa bertahan selama 5 hari, menjadi penguasa lembah apanya, saya malah mengkhawatirkan putriku, kalau saya mati bagaimana dengan dia? Saya tahu Tuan Dev memiliki takdir disukai oleh banyak wanita, tapi Tuan Dev juga belum punya istri sah, apakah putriku? Dev bergegas mengulurkan tangannya untuk menghentikan Johan, saya sudah punya pacar, dan mengenai siapa yang disukai oleh putrimu sepertinya kamu juga bisa melihat dengan jelas. Johan menghela nafasnya dengan tidak berdaya, mereka tidak akan bisa bersama. Johan menggelengkan kepalanya lalu berkata, Tuan Dev, saya berharap kamu bisa tinggal selama beberapa hari lagi, saya ingin menyerahkan lembah palem kepada putriku dan berharap kamu bisa membantunya. Tidak masalah, saya akan meminta Marco tinggal beberapa hari lagi, selain bisa membantu Nona Stella, kedua orang itu juga bisa memupuk perasaan. Dev berkata sambil tersenyum. Johan tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Keesokan harinya, Dev dan Marco menemani Johan dan Stella pergi ke lembah palem. Johan merasa sangat senang bisa kembali ke tempat yang dia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Dev menggunakan pil obat dan bahan obat dari lembah palem untuk berkultivasi, saat ini dia sudah mencapai puncak dari tahap pembangunan fondasi, dan kurang sedikit lagi dia sudah bisa menembus tahap ini dia. Johan mengajari Stella, dan Marco juga membantu. 5 hari berlalu, dan Johan benar-benar meninggal dunia, Stella memohon kepada Dev, dia ingin Dev membantu menyelamatkan nyawa Johan, di mata Stella, Dev adalah seorang dewa. Namun saat ini Dev bukanlah seorang dewa, dan walaupun dirinya adalah seorang dewa, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hidup seseorang dan melawan takdir langit, batas waktu Johan di dunia sudah habis dan Dev tidak bisa menyelamatkannya. Setelah Johan dimakamkan, Dev meminta Marco untuk menetap selama beberapa waktu, untuk membantu Stella dan untuk menghiburnya karena dia baru saja kehilangan ayahnya, sedangkan Dev sendiri kembali ke kota surau dengan menggunakan pesawat. Bab 546. Tiket pesawat yang dipesan oleh Marco adalah tiket pesawat kelas 1, ini adalah pertama kalinya Dev melakukan perjalanan kelas 1. Setelah menemukan tempat duduknya, Dev duduk di kursi dengan nyaman dan memejamkan matanya sambil menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, sepasang anak muda yang berpakaian modis berjalan masuk ke dalam kabin kelas 1, wanita itu memiliki wajah yang runcing dan mengenakan kacamata hitam, dan setelah melirik tiketnya, tempat duduknya ada di samping Dev. Dan pemuda itu duduk di depan Dev, setelah duduk wanita itu melirik Dev lalu mengernyitkan keningnya, dan menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Wanita itu menatap pemuda yang datang bersama dengannya lalu berkata, Kak Teddy, saya tidak mau duduk di sebelah orang ini, dilihat saja sudah tahu kalau dia ini kampungan, tubuhnya bau sekali. Pemuda itu bergegas mengedipkan matanya kepada wanita itu, kamu bersabarlah sebentar ya, nanti setelah pesawat lepas landas saya akan berganti tempat duduk dengannya. Pemuda itu tidak ingin menyebabkan masalah, karena orang yang sanggup membeli tiket pesawat kelas 1 pasti bukan orang biasa. Wanita itu cemberut dan tampak tidak senang, baik, tapi kamu harus cepat memeriksa apakah tiket konsernya Ivy masih tersedia, saya tidak ingin datang sia-sia. Baik, ayahku punya seorang teman di kota surau, dia sangat hebat, namanya Jensen Herlambang, dengar-dengar saat dia menginjakkan kakinya di kota surau, seluruh kota surau bergetar. Pemuda itu bergegas membual. Kalau begitu cepat hubungi dia dan minta dia menyediakan 2 tiket barisan paling depan, saya sangat menyukai Ivy, hanya saja saya tidak mengerti kenapa kali ini dia memilih menyelenggarakan konser di kota surau yang kecil itu. Wanita itu tampak bingung. Baik, saya akan segera menghubunginya, kamu duduklah terlebih dulu. Pemuda itu menganggukkan kepalanya. Dev yang memejamkan matanya terus menguping pembicaraan mereka, saat mendengar kalau Ivy menyelenggarakan konser di kota surau, Dev tiba-tiba merasa ini ada hubungannya dengan dirinya. Apa mungkin Ivy tahu kalau saya adalah orang kota surau jadi dia sengaja menyelenggarakan konser di kota surau? Dev mengernyitkan keningnya, kalau benar seperti itu, maka Ivy pasti akan mencari dirinya, dan pada saat itu bagaimana dia harus menjelaskannya pada Yuki. Sekarang Ellie saja sudah tidak berhenti terus menggoyahkan hatinya, Dev sudah hampir tidak tahan, kalau Ivy juga datang, maka Dev sepertinya akan kalang kabut. Anak muda, anak muda. Tepat saat Dev sedang memikirkannya, seorang wanita parubaya tiba-tiba menepuk bahu Dev. Dev bergegas membuka matanya dan bertanya, Bibi, ada apa? Oh, saya ingin bertanya padamu, saya dengar kalau tiket pesawat kelas 1 kali ini akan mendapatkan diskon 20%, apa kamu mendapatkan diskon? Wanita parubaya itu bertanya dengan sopan. Bibi, maaf saya tidak terlalu tahu tentang ini, tiket saya dibelikan oleh seorang teman, dan saya pertama kali naik pesawat kelas 1.
Dev bergegas menjelaskan. Oh, wanita parubaya itu tidak mengatakan apapun lagi dan kembali ke tempat duduknya. Saat pemuda itu mendengar kalau tiket pesawat Dev dibelikan oleh seorang teman dan dia baru pertama kali naik pesawat, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan, dan sikap arogannya seketika muncul. Hei, minggir, kamu duduk saja di depan, saya mau duduk di sebelah pacarku. Pemuda itu berkata dengan sombong pada Dev. Dev hanya melirik pemuda itu dan mengabaikannya, lalu bersandar dengan mata terpejam pada kursinya. Melihat Dev mengabaikannya, pemuda itu menjadi marah. Hei, apa kamu tidak dengar perkataanku? Saya menyuruhmu minggir, jangan buat saya tidak senang. Dev tetap tidak memperdulikannya, bahkan tidak melirik pemuda itu sama sekali. Sialan. Pemuda itu memaki dan mengulurkan tangannya untuk meraih kerah baju Dev, namun sebelum tangannya bisa menyentuh Dev, Dev membuka matanya dan langsung meraih pergelangan tangan pemuda itu. Cengkraman Dev bagaikan tang yang menjepit pergelangan tangan pemuda itu dengan erat, kekuatannya yang besar membuat pemuda itu seketika kesakitan hingga berkeringat dingin dan berteriak keras. Bab 547. Sakit, sakit, lepaskan saya. Pemuda itu meraung dan wanita yang melihat itu bergegas berteriak pada Dev, dasar kampungan, cepat lepaskan Kak Teddy. Dev menoleh dan menatap wanita itu, tatapannya yang dingin membuat wanita itu terkejut dan ketakutan hingga langsung menutup mulutnya. Hanya saja Dev juga tidak mengerahkan kekuatannya lagi, dia merenggangkan pegangannya, kalau tidak tangan pemuda itu pasti akan menjadi cacat. Melihat itu, si wanita bergegas bangkit berdiri dan membantu pemuda itu mengusap pergelangan tangannya. Wah bocah, kamu punya nyali juga, nanti setelah sampai di kota surau saya pasti akan menghabisimu. Pemuda itu menggertakkan giginya dan mengancam Dev, tapi dia tidak berani memaksa Dev mengganti tempat duduknya lagi. Kak Teddy, kamu tidak apa-apa kan? Wanita itu bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak disangka anak kampungan ini tenaganya kuat juga, nanti setelah turun dari pesawat saya pasti akan memperlihatkan kemampuanku. Pemuda itu berkata dengan marah. Tidak lama kemudian, pesawat lepas landas dan setelah lebih dari 3 jam, pesawat akhirnya mendarat di bandara kota surau. Dev tidak memiliki bagasi, jadi dia langsung bangkit berdiri dan turun dari pesawat, sedangkan sepasang anak muda itu mengikuti Dev dari belakang karena takut akan kehilangan jejak Dev. Saya sudah mengirim pesan kepada Yansen, hari ini saya harus mematahkan kaki anak bajingan. Itu. Pemuda itu menatap punggung Dev dan menggertakkan giginya. Bagaimana dengan tiketnya? Wanita itu bergegas bertanya. Tidak masalah, kita mendapat tiket dalam 20 barisan pertama. Pemuda itu berkata dengan bangga. Kak Teddy, kamu memang hebat sekali, saya sangat mencintaimu. Wanita itu mengecup pipi pemuda itu. Di luar bandara, Yansen sedang menunggu Dev di pintu keluar, Dev sudah memberitahu Yansen sebelum keberangkatannya tadi. Tuan Dev. Setelah melihat Dev keluar, Yansen bergegas menyapanya. Dev melirik Yansen lalu mengangguk, lumayan, kekuatanmu sudah meningkat pesat akhir-akhir ini. Yansen tersenyum, semua ini berkat bimbingan Tuan Dev. Ayo, Dev berkata dan hendak masuk ke mobil. Yansen terlihat sedikit serba salah, Dev tercengang lalu mengingat sesuatu dan bertanya pada Yansen, apakah kamu masih menunggu orang lain? Tuan Dev, jujur saja, saya punya seorang teman lama yang sudah tidak bertemu bertahun-tahun, putranya datang ke kota surau untuk menonton konser dan memintaku untuk menjaganya. Yansen berkata dengan pasrah. Dev teringat pada sepasang anak muda yang dia temui di pesawat lalu mengingat kalau pemuda itu memang menyebut nama Yansen, jadi dia mengangguk dan berkata tunggu saja. Kalau begitu maka tunggu saja. Pada saat ini, sepasang anak muda berjalan keluar dari bandara, dan 2 orang itu berjalan dengan terburu-buru seperti sedang mengejar seseorang. Kak Teddy, kenapa bocah itu menghilang dalam sekejap? Wanita itu berkata dengan tidak senang. Jangan cemas, dia tidak akan bisa kabur. Selama dia berada di kota surau saya pasti bisa menemukannya. Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah foto yang ada di layar, dan mencarinya di luar pintu bandara, foto itu adalah foto Yansen. Segera, pemuda itu menemukan keberadaan Yansen dan bergegas menarik wanita itu dan menghampiri. Paman Yansen, saya adalah Teddy. Pemuda itu berjalan ke hadapan Yansen dan bergegas memperkenalkan dirinya. Dia belum menyadari Dev yang duduk di dalam mobil, namun wanita itu melihat sekilas dan langsung menyadari. Saat ini jendela mobil terbuka setengah, dan separuh wajah Dev terlihat dari jendela. Kak Teddy, itu dia, dia ada di dalam. Wanita itu berkata pada Teddy dengan bersemangat. Teddy melihat ke arah wanita itu menunjuk dan dia juga menemukan Dev yang duduk di dalam mobil dan langsung memelototinya. Paman Yansen, tadi saat di pesawat bocah ini menganiayaku, lihatlah pergelangan tanganku masih merah sampai sekarang. Teddy bergegas menunjukkan pergelangan tangannya pada Yansen. Hei bocah, bukankah kamu sangat hebat? Sekarang rasakan. Wanita itu mencibir pada Dev. Bab 548.
Dev tidak memperdulikan mereka, dia menatap Yansen dan bertanya, ini adalah orang yang kamu tunggu. Keringat dingin membasahi kening Yansen, dan dia langsung menamparkan wajah Teddy dengan keras, bajingan, bicara apa kamu? Apa Tuan Dev adalah orang yang bisa kamu tunjuk seperti itu? Tamparan itu membuat Teddy kebingungan, dia menatap Yansen dengan tidak percaya. Sedangkan Yansen berkata pada Dev, Tuan Dev, saya benar-benar tidak tahu kalau bocah Im berani menyinggungmu, saya dan ayahnya berteman biasa, sekarang saya akan mengutus orang untuk melemparkan mereka berdua ke dalam sungai. Perkataan Yansen membuat kedua orang itu seketika tercengang, terutama wanita itu, dan langsung menangis dengan keras. Sudahlah, biarkan saja mereka kembali ke asalnya. Dev mengibaskan tangannya dan menaikkan jendela mobil. Hari ini anggap saja kalian berdua sedang beruntung, segera beli tiket pesawat dan enyah dari sini. Setelah berkata Yansen langsung masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Hanya tersisa sepasang anak muda itu yang berdiri di depan pintu bandara, dan menatap mobil yang melaju semakin menjauh seperti orang bodoh. Villa perumahan Bumi Indah. Yuki sedang sibuk di dapur dan membuat seluruh dapur berasap. Saya sudah bilang kamu tidak perlu sibuk, sekarang kamu membuat seluruh rumah berbau asap minyak, baru berpisah beberapa hari, pulang ya pulang saja. Ellie menutup hidungnya dan membujuk Yuki. Mana boleh seperti itu, saya harus belajar memasak, dan menjadi istri serta ibu yang baik, kalau tidak nanti Dev akan direbut oleh orang lain, saya mulai merasa tidak aman. Yuki tidak mengindahkan perkataan Ellie dan tetap menyibukkan diri di dapur. Mendengar perkataan Yuki, Ellie tidak tahu kenapa dan wajahnya memerah, saya tidak akan merebut Dev darimu. Aduh, saya tidak mengataimu, kalau kamu menyukainya apa perlu merebutnya, kita bisa membaginya bersama, pada saatnya malah akan membuat Dev itu mati bahagia. Yuki bercanda pada Ellie. Jantung Ellie berdetak kencang, dia tidak mengerti kenapa setiap kali Yuki mengatakan hal seperti ini jantungnya akan berdetak kencang, dia benar-benar pernah berpikiran seperti itu. Ellie, apa yang kamu pikirkan? Ellie bergegas berteriak dalam hatinya, setelah menenangkan pikirannya, dia tidak memperdulikan Yuki lagi dan duduk di sofa untuk menonton TV sendirian. Segera, Yuki memenuhi meja makan dengan masakannya, meskipun bukan soal warna dan rasa, tapi setidaknya itu matang. Tepat saat Yuki selesai memasak, Yansen dan Dev sudah tiba di rumah. Baru berjalan masuk, dan melihat ruang tamu yang berasap Dev tidak perlu menebak apa yang terjadi barusan. Dev, kamu sudah pulang, lihatlah saya khusus memasak untukmu. Yuki melihat Dev sudah pulang dan bergegas berkata dengan perasaan puas. Wangi sekali, mencium aroma wangi ini membuatku lapar. Dev menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan gembira. Benarkah? Kalau begitu ayo cepat duduk. Yuki bergegas menarik Dev untuk duduk, lalu menatap Ellie dan Yansen, kalian berdua juga ayo makan bersama. Tidak. Yansen ketakutan dan bergegas mengibaskan tangannya, Fata sudah memasak, dan menungguku untuk makan di rumah. Dev yang mendengarnya mengejek, Yansen, lumayan juga kamu ya, sudah tinggal bersama dengan Fata. Wajah Yansen memerah, kami sudah tua, ya begitulah. Saya rasa kalian berdua juga sudah saatnya tinggal bersama, sudah menjalin hubungan seperti ini tapi masih berpura-pura. Ellie berkata pada Dev dan Yuki. Tidak boleh, saya akan menyimpan hal yang paling berharga hingga malam pertama. Yuki bergegas menggelengkan kepalanya. Kamu simpan saja, takutnya akan ada wanita yang merelakannya, dan pada saatnya kamu jangan menyesal. Ellie tersenyum nakal. Yuki tercengang lalu menatap Dev. Dev memeloton Ellie dan berkata sambil tersenyum pada Yuki, tenang saja, saya bukan orang seperti itu. Bab 549. Saya rasa kamu tidak akan berani. Yuki tersenyum bangga. Setelah Yansen pergi, Ellie juga berniat pergi, dia benar-benar tidak sanggup memakan masakan. Yuki, namun baru berjalan 2 langkah, Yuki menariknya kembali, dan memaksanya mencicipi masakannya. Ellie hanya bisa duduk dengan pasrah, Dev makan dengan senang dan sambil makan dia terus memuji keahlian memasak Yuki, dan itu membuat Yuki sangat senang. Ellie melihat Yuki yang menatap dirinya, dan hanya bisa mengangkat sumpit lalu mulai makan sedikit. Saat sedang makan, ponsel Dev tiba-tiba berdering, dia bangkit berdiri dan mengangkat teleponnya. Kak, apakah kamu sedang di kota Surau? Panggilan itu tersambung, dan suara Sela terdengar dari balik telepon. Iya, ada apa? Dev sedikit gelisah, dia mengira Sela mengalami kesulitan. Kak, 5 hari lagi Ivy akan menggelar konser di kota Surau, saya tahu kemampuanmu lumayan besar, apa kamu bisa menemukan cara untuk mendapatkan beberapa tiket untukku? Sela bertanya dengan suara rendah. Bisa, tidak masalah, Dev langsung menyetujuinya. Melihat Dev menyetujuinya, Sela langsung menutup telepon dengan bahagia, namun setelah menyetujuinya Dev sedikit tidak berdaya, awalnya dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Ivy, Dev juga seorang pria normal, tidak peduli penampilan maupun tubuh Ivy benar-benar sangat cantik, Dev benar-benar takut kalau dia terlalu banyak berhubungan dengan Ivy, dia akan membuat kesalahan.
Tapi sekarang tidak ada cara lain, dia hanya bisa menghubungi Ivy dan meminta beberapa lembar tiket. Dave menyimpan ponselnya dan kembali duduk di meja makan. Siapa yang menelpon? Yuki bertanya dengan penasaran. Sela, dia ingin menonton konser dan memintaku membelikan beberapa tiket untuknya. Dave berkata dengan ringan. Apa kamu bisa mendapatkan tiketnya? Tiket konser itu sangat sulit didapat, sekarang membeli dengan harga yang lebih mahal pun tidak bisa mendapatkan tiketnya, saya juga belum mendapatkannya. Ellie yang mendengarnya bergegas bertanya pada Dave. Dave mengangguk, bisa. Kalau begitu tolong belikan satu tiket untukku. Ellie percaya pada perkataan Dave, dengan kemampuan Dave, mendapatkan beberapa lembar tiket konser bukanlah masalah. Baik, Dave berkata tanpa ragu. Saya benar-benar iri, mendapatkan pacar yang begitu serba bisa, dan bisa menyelesaikan apa saja benar-benar sangat beruntung. Ellie menatap Yuki dengan iri, dan rasa iri itu tidaklah palsu, dia benar-benar iri. Kalau kamu iri, saya bisa membagi setengah padamu. Yuki tertawa jahat. Wajah Ellie memerah dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa orang itu hampir selesai makan, bel tiba-tiba berbunyi. Siapa yang datang? Yuki sedikit bingung, karena rumahnya ini sangat jarang didatangi oleh tamu. Coba saya lihat. Dave bangkit berdiri untuk memeriksa. Setelah membuka pintu, dia menemukan seorang wanita cantik yang berdiri di luar, meskipun dia mengenakan kacamata hitam yang besar, Dave langsung mengenali wanita itu adalah Ivy. Kamu benar-benar tinggal di sini. Setelah melihat Dave, Ivy tersenyum bahagia. Kamu, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dave kaget dan diam-diam menoleh ke arah Yuki. Kalau dua orang ini bertemu, bagaimana dia harus menjelaskannya, terutama Ivy yang memandangnya dengan penuh cinta, kalau Yuki melihat ini, Dave tidak berani membayangkan konsekuensinya. Bukankah sangat mudah, bukankah kamu meninggalkan alamat pada ayahku? Saya datang untuk mengantarkan batu padamu. Ivy menunjuk sebuah truk barang yang berhenti tidak jauh, di dalam mobil itu adalah batu-batu yang kamu inginkan, saya datang untuk mengantarkan batu padamu, kamu tidak berniat mengajakku untuk duduk di dalam. Tinggalkan saja batunya, kamu kembalilah, sekarang saya sedang tidak leluasa, saya akan menghubungimu lagi nanti, kebetulan ada urusan yang harus saya bicarakan padamu. Dave berkata dengan sedikit gelisah. Ada apa? Apa tentang konser? Ivy tersenyum. Bab 550. Tapi sebelum Dave menjawab, Yuki berteriak dari dapur, Dave, siapa? Oh, pengantar barang. Dave bergegas menjawab. Menyembunyikan wanita ya, siapa yang ada di dalam? Ivy yang mendengar suara seorang wanita seketika menjadi bersemangat. Pacarku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dave hanya bisa menjelaskan dengan pasrah. Kalau begitu saya malah ingin melihat rupa pacarmu, bisa memiliki pacar yang hebat seperti dirimu, benar-benar membuat orang iri. Ivy berkata lalu menerobos masuk ke dalam rumah. Dave ingin menghentikannya tapi tidak bisa, dia tidak mungkin menggendong Ivy pergikan. Ivy menerobos masuk ke dalam rumah, Yuki dan Ellie yang sedang makan melihat Ivy yang menerobos masuk dan keduanya tercengang. Ivy juga tercengang, dia tidak menyangka ada dua wanita di dalam dan mereka berdua sangat cantik, dia tidak tahu sebenarnya yang mana yang merupakan pacar Dave. Apakah kamu Ivy? Setelah tertegun sejenak, Ellie tiba-tiba berseru. Yuki yang mendengarnya juga sedikit heboh, pantas saja dia merasa sedikit familiar, ternyata seorang artis terkenal. Halo apa kabar? Ivy tersenyum. Halo, silakan duduk. Ellie bergegas menyapa dan mempersilahkan Ivy untuk duduk, lalu menuangkan teh dan air. Pada saat ini Dave juga masuk dan berkata pada Ivy, ini adalah pacarku, Yuki. Ivy melirik Yuki lalu tersenyum ringan, Nona Yuki memang sangat cantik, pantas saja bisa memukau Tuan Dave. Ivy mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Yuki. Yuki sedikit kebingungan dan bertanya kepada Ivy, bagaimana Nona Ivy bisa kenal dengan pacarku? Dia tidak pernah mendengar Dave membahas dan mengatakan kalau dia kenal dengan artis terkenal seperti Ivy sebelumnya. Kenal, Tuan Dave pernah tinggal beberapa waktu di rumahku. Kata Ivy. Pernah tinggal di rumahmu? Yuki menatap Dave dengan kaget. Ellie juga tertegun sejenak dan menatap Dave dengan tidak percaya. Kalian jangan salah paham, dia bilang tinggal di rumahnya, dan hanya tinggal di rumahnya, tidak terjadi apa-apa. Dave bergegas menjelaskan. Namun dia merasa semakin dia menjelaskan masalah ini menjadi semakin gelap, dan dia hanya bisa menatap Ivy dan meminta bantuan dengan tidak berdaya. Ivy tersenyum, Nona Yuki, jangan salah paham, Tuan Dave hanya tinggal di rumahku, karena kebetulan bisnis keluarga kami adalah penambang batu kasar, dan Tuan Dave memerlukan beberapa batu, jadi dia tinggal di rumahku untuk membicarakan tentang kerjasama. Kali ini saya datang untuk mengantarkan batu kasar kepada Tuan Dave, sekarang hubungan kami adalah mitra kerjasama. Setelah mendengar penjelasan Ivy, Yuki akhirnya mengerti dia juga teringat Dave yang pergi ke Gunung Honju dengan Vincent beberapa waktu lalu.
Nona Ivy terlalu banyak berpikir, saya mana mungkin salah paham, ayo duduklah. Yuki tersenyum dan memberi isyarat kepada Ivy untuk duduk. Kalian mengobrol saja dulu, saya akan meminta seseorang untuk menurunkan batu kasar. Dave mencari alasan untuk menyelinap pergi, kalau tidak dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dave menginstruksikan seseorang untuk memindahkan batu spiritual ke dalam halaman villa. Barang-barang ini sangat bernilai bagi Dave, tapi bagi orang biasa atau para ahli bela diri, ini hanyalah tumpukan batu kasar. Setelah selesai memindahkan batu spiritual, Dave berjalan kembali ke dalam rumah dan menemukan Yuki, Ellie serta Ivy sedang tertawa dan dia sedikit tidak mengerti bagaimana wanita bisa begitu cepat akrab. Batu spiritual sudah diturunkan dari mobil, kalau tidak ada urusan lagi kamu sudah boleh pergi, bukankah beberapa hari lagi kamu akan menyelenggarakan konser? Apakah kamu bisa memberiku beberapa lembar tiket? Dave berkata pada Ivy. Tentu saja boleh. Ivy bangkit berdiri dan tersenyum pada Dave, saya akan memberimu beberapa tiket barisan paling depan, dengan begitu kalian bisa melihatku dengan jelas. Saat berbicara, tatapan mata Ivy mengarah kepada Dave sekilas, dan membuat Dave kaget lalu bergegas mengalihkan pandangannya. Bersambung.